Apa saja sih Pak hal dasar yang wajib dipahami peternak dalam merawat sapi-sapinya nih Pak? Ya, untuk hal dasar seperti yang awal dulu Mbak, kalau mau bergerak di bidang pembibitan atau bergerak di bidang bakalan, itu dua konteks yang harus dipahami dulu gitu. Jangan disamakan pola pemeliharaannya. Kalau inginnya bergerak di bidang penggemukan, maka yang harus dipahami dulu bahwa sapi yang dipelihara adalah sapi-sapi yang akan menghasilkan daging, tidak fokus ke breedingnya gitu. Nah, kalau yang bergeraknya di bidang pembibitan, maka fokuslah mencari ternak-ternak dengan reproduksi yang bagus. Nah, itu dua konteks yang berbeda ya Mbak, karena kalau disamakan itu akan buat rancu di sistem pemeliharaan gitu loh. Nah, kemudian selain itu kita juga harus melihat seperti standarnya sapi, bahwa sapi harus sehat, lincah, nafsu makan baik, kemudian bebas dari penyakit. Nah, itu menjadi standar yang bisa digunakan baik di bidang pergemukan maupun di bidang pembibitan. Nah, kemudian selain itu kita juga harus melihat pakan. Yang menjadi beban berat di peternakan itu adalah pakan, Pak. Karena 70% itu konsumsi yang kebutuhan dari peternakan itu bersumbernya dari pakan. Ketersediaan pakan menjadi prioritas utama yang harus disiapkan. Sebelum memulai beternak, sebaiknya pakan dulu yang dipersiapkan. Jangan ternak dulu yang dibeli, habis itu baru memikirkan pakan. Tapi yang lebih baik adalah pakan dulu disiapkan, habis itu baru mulai membeli ternaknya. Karena apa? Karena jangan sampai nanti sapi masuk ke kandang atau sapi dilepaskan di padang pengolahan, ternyata rumputnya tidak tersedia secara kontinu. Nah, ini akan menjadi permasalahan besar nanti di kemudian harinya. Seperti itu Mbak. Kemudian juga selanjutnya adalah air minum. Air minum itu menjadi syarat mutlak yang perlu juga kita siapkan, karena sapi harus minum secara adil itu. Mereka harus minum sesuka hatinya dia. Kenapa? Karena metabolisme itu tergantung dari air. Karena kalau sapi kekurangan air, berarti metabolisme tubuhnya akan terganggu. Nah, kemudian juga untuk sapi-sapi yang dipelihara di kandang, itu harus dipastikan bahwa kandang itu konstruksinya benar. Benar dalam artian bahwa ciri benarnya itu kandang itu akan kering, Mbak. Kandang dengan konstruksi yang bagus itu akan kering. Kalau kandang itu basah, berarti harus diperhatikan di bagian mana yang konstruksinya bermasalah. Bisa jadi di bagian tinggi kandang atau dinding kandang yang terlalu menutupi sehingga tidak ada sirkulasi. Nah, poinnya bahwa ketika kandang itu kering, sapi akan sehat. Ketika kandang basah, dan itulah muncul penyakit-penyakit yang tidak diharapkan pada sapi. Minimal kuku, Pak. Kuku itu akan menjadi masalah ketika lantai kandang basah. Karena setiap hari kuku sapi itu basah, itu akan menyebabkan terjadinya perlukaan yang kemudian di situ asal muasal terjadinya kuku sapi mengalami kerusakan seperti itu. Nah, kemudian juga pola manajemen. Kalau ingin serius atau fokus di bagian peternakan, khususnya peternakan karena kita bahas ada sapi potong, maka pola manajemen itu harus disiapkan dari awal. Jangan sampai kita menyiapkan pola manajemennya itu ketika sapinya sudah datang, tapi dari awal lah siapkan. Kalau memang bergeraknya di bidang sapi potong, berarti targetkanlah 4-6 bulan sapi itu sudah harus keluar dari kandang, artinya dalam keadaan sudah harus didistribusikan seperti itu. Jangan sampai lebih dari 6 bulan atau 7 bulan, itu akan menambah biaya produksi kita. Nah, itu akan menurunkan dari profit kita. Nah, kemudian kalau bergerak di bidang pembibitan nantinya sapi potongnya, nah pastikan bahwa sapi-sapi yang dipelihara itu sudah dilakukan seleksi dulu Mbak, tapi dipilih sapi-sapi yang memang memiliki kemampuan reproduksi yang baik. Artinya kita perlu, mungkin tidak semua peternak bisa untuk melakukan pemeriksaan reproduksi, tapi peternak bisa untuk bekerja sama atau meng-hire atau meminta tolong ke bagian-bagian yang memiliki kemampuan untuk melakukan pemeriksaan reproduksi. Sehingga sapi-sapi yang dipelihara untuk tujuan pembibitan itu memang benar-benar sudah qualified, tapi sudah kita meyakini bahwa memang reproduksinya bagus, dan nanti kedepannya itu akan kita gunakan sebagai indukan yang kemudian beranak dan kemudian menjadi indukan lagi dan selanjutnya seperti itu. Nah, kemudian poin penting yang dari peternakan yang belum semua peternak melakukan adalah recording. Dasar dari kita melakukan evaluasi, penilaian, pengukuran, dan kemudian mengetahui kita untung atau tidak, mengetahui peternakan kita berjalan atau tidak, itu adalah dari pencatatan. Kalau tidak ada yang dicatat, ya kita tidak bisa melakukan evaluasi, Mbak. Jadi seluruh rangkaian proses ini itu harus menjadi satu kesatuan. Jangan sampai dipisah-pisah. Saya fokusnya hanya ke sapi, tapi tidak perlu mencatat. Saya hanya pengen melihara sapi, tapi air minumnya terbatas. Nah, itu akan mengganggu dari sistem pemeliharaan secara keseluruhan. Seperti itu.